Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 8 subtema 1 pembelajaran pertama. Perkenalkan dulu, nama saya Abdurrahim, guru MII Banjar Ageng 01 Kota Pekalongan. Jangan lupa subscribe and like serta komen video pembelajaran saya. Pada kali ini, pemetaan KD-nya untuk mapel Indonesia, KI 3 menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Adapun KI 4-nya menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi. Untuk IPA, KI 3 menganalisa siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. KI 4-nya membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan benar. Anak-anakku, untuk lebih jelasnya, silahkan kalian amati video pembelajaran berikut ini. Sahabat cerdas, mari kita awali pembelajaran kita dengan mengamati kedua gambar berikut ini. Setelah mengamati kedua gambar tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, fakta-fakta apa sajakah yang ditunjukkan gambar-gambar tersebut? Gambar pertama menunjukkan lingkungan yang indah berupa areal persawahan yang subur. Gambar kedua menunjukkan anak-anak usia SD sedang menanam bibit tanaman. Kedua, apakah lingkungan berguna bagi manusia? Mengapa? Lingkungan berguna bagi manusia karena lingkungan menyediakan semua kebutuhan hidup manusia. Ketiga, apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Jika manusia menjaga lingkungan, semua kebutuhan hidup manusia dapat tercukupi. Keempat, apakah akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Jika manusia tidak menjaga lingkungan, lingkungan menjadi rusak dan tidak memberikan manfaat, bahkan dapat menimbulkan kerugian dan bencana bagi manusia. Kelima, bagaimanakah kondisi lingkungan di sekitarmu? Sahabat cerdas, tentu kondisi lingkungan di sekitar kalian berbeda-beda.
Cobalah kalian menceritakan bagaimana kondisi lingkungan di sekitarmu. Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Apa saja manfaat air? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Sahabat cerdas, sekarang mari kita baca bacaan berikut ini. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Gambar berikut ini menunjukkan seorang warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, sedang mengambil air dari anak aliran sungai. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu, air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih, karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Sahabat cerdas, setelah membaca bacaan tersebut, sudahkah kalian memahami isi bacaan tersebut? Jika sudah, mari kita lengkapi peta pikiran berikut ini. Peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi adalah warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Waborobo terletak di dataran tinggi. Di daerah itu, air tanah sulit didapat. Sahabat cerdas, air sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan berbagai kegiatan di bumi. Apa fungsi penting air bagi manusia dan kehidupan di bumi? Berdiskusilah dengan temanmu untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, apa fungsi air bagi manusia? Kedua, apa fungsi air bagi hewan? Ketiga, apa fungsi air bagi tumbuhan? Sahabat cerdas, jawabanmu tentang fungsi air dapat kamu tuliskan dalam bentuk peta pikiran seperti contoh berikut ini. Fungsi air bagi tumbuhan. Air diperlukan oleh tanaman dalam proses fotosintesis. Fungsi air bagi hewan antara lain untuk minum, untuk membersihkan diri, dan sebagai tempat hidup bagi hewan air. Fungsi air bagi manusia antara lain untuk minum, untuk memasak, untuk membersihkan tubuh, kemudian untuk mencuci bahan makanan dan pakaian. Demikian tadi sahabat cerdas, pembelajaran kita pada tema 8, subtema 1 dan pembelajaran pertama. Nah, itu ya, baru saja kalian mengamati video pembelajaran. Dari video pembelajaran tadi, kalian akan mengetahui tentang fungsi air bagi tumbuhan, bagi hewan, juga bagi manusia. Selain itu, kalian bisa juga membuat peta pikiran.
Anak-anakku, itu saja untuk materi pembelajaran yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.